Nama saya Dira Anggraini. Usia saya 25 tahun. Asal Bekasi. Saya tidak pernah menyangka bahwa mimpi saya untuk bekerja di luar negeri demi keluarga justru menyeret saya ke dalam lingkaran neraka dunia yang tak pernah saya bayangkan. Semuanya bermula dari sebuah tawaran kerja yang terdengar terlalu baik untuk dilewatkan. Gaji besar, tempat tinggal disediakan, dan visa kerja resmi. Tawaran itu datang dari seseorang yang saya kenal sebagai Bang Doni, perekrut yang aktif di media sosial dan grup pencari kerja luar negeri. Bang Doni mengaku mewakili sebuah perusahaan teknologi di Kamboja yang membutuhkan tenaga admin. Ia meyakinkan saya bahwa banyak WNI lain yang sudah bekerja di sana dan hidup sejahtera. Waktu itu, saya tidak terlalu banyak bertanya. Ayah saya sedang sakit, dan adik saya harus dibiayai kuliah. Ini adalah kesempatan emas. Setidaknya begitu saya pikir. Saya dan 5 orang lainnya dari berbagai daerah di Indonesia berangkat ke Bangkok pada awal Januari 2025. Kami masuk dengan visa turis. Dari sana, kami dibawa oleh seorang pria Thailand menuju perbatasan Kamboja, ke sebuah kota kecil bernama Poipet. Kota itu panas, berdebu, dan penuh hiruk-pikuk kasino serta bangunan tak terawat. Kami dibawa melewati jalan sempit dan lorong belakang yang membuat bulu kuduk merinding. Di sanalah saya pertama kali melihat gedung 3 lantai yang kemudian menjadi tempat kami disekap. Bangunan itu tampak seperti ruko tak terpakai dari luar, tapi di dalamnya berbeda. Jendela-jendela dilapisi teralis besi. CCTV tersebar di setiap sudut. Pintu-pintu baja hanya bisa dibuka dari luar. Kami dibagi ke dalam ruangan kecil, tidur berdesakan tanpa kasur, dan diberi makan 2 kali sehari, nasi dengan telur rebus dingin. Hari pertama, kami masih berpikir ini adalah prosedur awal sebelum ditempatkan kerja. Tapi hari kedua, semuanya berubah. Kami dipaksa menandatangani dokumen dalam bahasa asing, lalu dibawa ke lantai 2 dan diajari pekerjaan kami, menipu orang lewat media sosial dan situs palsu. Target kami adalah orang-orang dari Eropa dan Amerika. Jika kami tidak mencapai target, kami akan dipukul, disetrum, atau dikurung di ruang gelap tanpa makanan. Saya masih ingat suara tangis Novi, teman sekamar saya dari Jember, saat pertama kali dipukuli karena gagal menjebak korban. Kami semua hanya bisa menangis dalam diam. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Handphone kami disita, komunikasi keluar terputus total. Kami hanya tahu bahwa jika mencoba kabur, nyawa taruhannya. Namun, di tengah penderitaan itu, harapan kecil muncul. Salah satu korban pria asal Thailand, saya memanggilnya Aek, berhasil menyelipkan ponsel kecil yang ia sembunyikan di bawah lantai kamar mandi. Ia sempat bekerja di tempat itu sebelum ditangkap lagi oleh sindikat. Suatu malam, Aek nekat menghubungi keluarganya yang bekerja di kepolisian Thailand dan memberitahu lokasi mereka. Dari sanalah semua bermula. Informasi yang diterima keluarga Aek membuat pihak kepolisian Thailand melakukan penyelidikan diam-diam. Mereka menghubungi otoritas Kamboja untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, gedung penyekapan itu berada di wilayah Poipet, kota perbatasan yang dikenal sebagai zona abu-abu, tempat hukum seringkali dikesampingkan demi kepentingan bisnis gelap. Selama hampir 3 minggu, tim gabungan dari 2 negara mengamati aktivitas gedung itu. Mereka mencatat jam keluar masuk kendaraan, pergerakan orang-orang, dan identitas para penjaga yang mengenakan pakaian semi-militer lengkap dengan senjata api. Gedung itu dijaga ketat, dan setiap malam lampu di dalam menyala hingga pagi, tanda aktivitas tak pernah berhenti. Saya tidak tahu semua ini sedang terjadi di luar. Yang saya tahu hanyalah kami semakin lemah, semakin kehilangan harapan, dan beberapa orang bahkan mulai berbicara soal bunuh diri. Saya sendiri hampir menyerah, hingga suatu malam, terdengar suara langkah kaki berat dan teriakan dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Lalu suara itu semakin dekat. Saya tidak tahu saat itu adalah awal dari akhir penderitaan kami. Tapi saya akan selalu ingat suara Novi berbisik pelan di telinga saya malam itu. "Dir, kayaknya mereka datang." Nama saya Dira, dan jika malam itu Novi tidak membisikkan kata-kata itu, "Dir, kayaknya mereka datang," aku mungkin sudah benar-benar kehilangan harapan. Tapi kenyataannya, yang datang malam itu bukan penyelamat.
Hanya para penjaga biasa, mengecek ruangan, memastikan tak ada yang mencoba kabur. Kami tertunduk diam, menyembunyikan luka, menahan air mata. Harapan, lagi-lagi, hanya menjadi ilusi. Tapi jauh dari gedung yang menjadi penjara kami itu, sesuatu memang sedang bergerak. Dan gerakan itu dimulai dari seorang pria bernama Letnan Somchai, seorang perwira intelijen kepolisian Thailand. Ia adalah sepupu dari Aek, pria yang diam-diam menghubungi keluarganya lewat ponsel kecil tersembunyi di kamar mandi. Letnan Somchai bukan perwira biasa. Ia telah lama mencium bau busuk dari aktivitas di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Namun, sulit mendapatkan bukti konkret. Para sindikat perdagangan manusia sangat licin. Mereka membayar pejabat, mengganti lokasi, dan mengancam siapapun yang mencoba membocorkan rahasia. Tapi kali ini berbeda. Aek memberikan koordinat, struktur bangunan, dan pola kegiatan harian dari dalam. Tanggal 28 Januari 2025, Somchai menyerahkan laporan rahasia kepada Satuan Tugas Gabungan Anti Perdagangan Manusia di Bangkok. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh Interpol Asia Tenggara, karena korban melibatkan banyak kewarganegaraan. Salah satu negara yang diminta kerjasama adalah Kamboja. Dalam waktu 3 hari, otoritas Kamboja yang dipimpin oleh Kolonel Chen Dara ikut turun tangan. Namun, penggerebekan tak bisa dilakukan sembarangan. Gedung itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi markas operasi mafia judi online internasional. Informasi dari korban menyebutkan bahwa penjaga bersenjata lengkap, dan ada kemungkinan gedung dipasangi perangkap atau bahkan bom rakitan untuk mencegah polisi masuk. Maka, tim gabungan memutuskan untuk melakukan operasi senyap, tanpa sorotan media, tanpa ribut-ribut politik. Mulailah mereka mengintai dari kejauhan. Tim dibagi menjadi 3 kelompok, pengamat dari jarak jauh, penyusup sipil, dan satuan reaksi cepat. Seorang petugas wanita dari Kamboja, Srey Neang, bahkan menyamar sebagai pengantar makanan dan berhasil memotret wajah beberapa pelaku dari jarak dekat. Foto-foto itu kemudian dicocokkan dengan data kriminal regional. Sementara itu, di dalam gedung, kami semakin hancur. Satu orang asal India, bernama Raj, ditemukan tewas di kamar mandi setelah diduga bunuh diri. Pihak sindikat hanya membuang jasadnya ke belakang gedung dan menyuruh kami, jangan macam-macam. Setelah kejadian itu, Novi jatuh sakit, demam tinggi, muntah, dan sesak napas. Saya hanya bisa memeluknya, berdoa semoga Tuhan segera mengirim keajaiban. Di hari ke-20 sejak Aek mengirimkan sinyal ke keluarganya, satu titik terang muncul. Tim penyusup berhasil memasang kamera mikro di saluran ventilasi belakang gedung. Rekaman yang mereka dapatkan menjadi bukti tak terbantahkan. Suara tangisan, perintah paksa dalam berbagai bahasa, dan terekam wajah beberapa korban yang tampak kurus dan ketakutan. Salah satu dari mereka adalah saya, mengenakan kaos panjang dan celana training sobek. Wajah saya pucat dan kosong. Saya tidak tahu saat itu sedang direkam, tapi video itu kelak akan jadi saksi kunci. Tanggal 21 Februari 2025, Somchai dan Chen Dara memutuskan, penggerebekan akan dilakukan 2 hari lagi, tepat hari Minggu, 23 Februari. Mengapa hari Minggu? Karena berdasarkan data observasi, para penjaga bergantian istirahat hari itu. Artinya, jumlah yang berjaga akan lebih sedikit dari biasanya. Mereka menyiapkan 4 kendaraan taktis, 1 tim medis darurat, dan 2 penerjemah, karena korban berasal dari berbagai negara. Komando diberikan langsung dari kantor polisi perbatasan di sisi Thailand. Jalur komunikasi dibuka lewat radio militer dan satelit. Tidak boleh ada kesalahan. Sekali tembak, semua bisa berantakan. Jika para pelaku sadar lebih dulu, nyawa 215 orang, termasuk saya, terancam. Sementara itu, di dalam, kami hanya tahu Novi semakin memburuk. Ia mulai berbicara mengigau, menyebut nama ibunya. Saya menahan air mata, memeluknya erat-erat. Bertahan, ya, Nov. Kita harus keluar dari sini. Harus. Saya tidak tahu bahwa harapan itu sebentar lagi menjadi kenyataan. Di luar sana, senjata telah disiapkan. Kunci telah dibuat.
dan pintu neraka ini akhirnya akan digedor. Pagi itu, 23 Februari 2025, udara di POIP terasa lebih lembab dari biasanya. Kami di dalam ruangan sempit lantai 2, duduk terdiam. Novi sudah 2 hari tak bangun. Tubuhnya demam tinggi, nafasnya pendek-pendek, dan matanya bergerak tak tentu arah. Saya tak tahu harus berbuat apa lagi. Air minum kami jatah, makanan makin sedikit, dan tak ada satupun dari penjaga yang mau mendengarkan permohonan saya agar Novi dibawa ke dokter. Beberapa dari kami mulai menyerah. Ada yang menangis diam-diam, ada pula yang mulai mengigau. Tapi saya masih menggenggam tangan Novi erat-erat, menolak melepaskan. Dalam hati saya berdoa, memohon agar keajaiban benar-benar datang hari ini. Entah kenapa, pagi itu perasaan saya berbeda. Seperti ada energi baru di udara. Seperti ini akan menjadi hari terakhir kami berada di tempat ini. Sementara itu, tak jauh dari gedung penyekapan, di balik semak dan tembok tua perbatasan, satuan gabungan pasukan elit dari Thailand dan Kamboja telah bersiap. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa lencana, wajah tertutup masker kain, senjata laras panjang sudah di tangan. Pukul 4.30 pagi, matahari belum terbit. Letnan Somchai memberi instruksi terakhir melalui headset militer. Target utama, amankan korban. Jika ada perlawanan, lumpuhkan pelaku. Jangan ada tembakan sembarangan. Korban bisa jadi tameng mereka. Sinyal serangan diberi lewat cahaya lampu senter 3 kali dari tim pengintai di atap bangunan sebelah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 arah gedung dikepung. Pintu depan dibuka paksa menggunakan palu baja, sementara tim kedua menyusup dari sisi belakang dan tangga darurat. Suara ledakan kecil mengagetkan para penjaga yang tertidur di ruang bawah. Beberapa dari mereka sempat mencoba melawan, tapi kalah cepat. Saya tersentak dari tidur ayam ketika terdengar suara keras dari bawah, seperti benda logam dipukul keras. Lalu suara teriakan dalam bahasa yang tak saya pahami, diikuti bunyi sepatu lari, pintu ditendang, dan sesuatu yang mirip suara tembakan. Kami semua panik. Apa itu? Dear, apa yang terjadi? Saya melompat dan menutup tubuh Novi dengan selimut tipis yang kami punya. Beberapa korban pria mencoba mengintip dari lubang pintu. Jeritan terdengar dari lorong, lalu suara langkah kaki semakin mendekat. Saya menahan napas. Di benak saya, 2 kemungkinan, penyelamat atau pelaku yang akan menghabisi kami. Pintu kamar kami didobrak. Cahaya terang masuk mendadak. 3 orang berseragam hitam masuk cepat sambil mengarahkan senjata ke sudut ruangan. Salah satu dari mereka berseru dalam bahasa Inggris, "Don't move, we're here to help." Saya membeku. Lalu pelan-pelan, air mata saya mengalir. Seorang wanita berseragam, bermata sipit, dan wajah penuh debu menarik saya berdiri. "Kamu orang Indonesia?" Tanyanya terbata dalam bahasa Indonesia yang agak kaku. Saya mengangguk cepat. Teman saya sakit, dia butuh pertolongan. Petugas itu memberi kode ke tim medis yang segera masuk membawa tandu darurat. Novi diangkat dengan hati-hati, dan untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, saya merasa aman. Gedung 3 lantai itu berubah menjadi zona evakuasi. Korban dari berbagai negara, Pakistan, India, Taiwan, Thailand, dan Indonesia, dikeluarkan satu persatu. Banyak yang lemas, beberapa harus digendong. Suara sirene ambulans mulai terdengar. Kamera milik petugas dokumentasi merekam setiap sudut bangunan, termasuk ruang bawah tanah tempat beberapa korban dikurung dalam kegelapan total. Sementara itu, para pelaku diborgol dan digeledah. Sebagian besar adalah pria muda dari berbagai negara Asia, beberapa bahkan warga lokal. Salah satu yang ditangkap ternyata adalah orang yang dulu menjemput saya dari perbatasan. Ia mencoba kabur lewat atap, tapi berhasil dijatuhkan oleh sniper di posisi pengintai. Total korban yang diselamatkan hari itu mencapai 215 orang. Di antaranya, 3 WNI, saya, Novi, dan 1 pria bernama Lutfi dari Medan. Saya tak sempat melihat Lutfi saat di dalam gedung karena dia disekap di lantai dasar bersama kelompok pria. Kami dibawa ke pos medis sementara,
diberi selimut, air minum, dan makanan hangat. Rasanya seperti pertama kali mencicipi makanan sungguhan dalam sebulan. Novi segera dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pengawasan ketat. Saya menunggu di luar dengan perasaan campur aduk, lega, hancur, dan masih setengah tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Petugas dari KBRI Phnom Penh tiba keesokan harinya. Mereka langsung mendata kami, menanyakan kronologi, dan menjanjikan bantuan hukum serta repatriasi. Saya masih syok, tapi satu hal saya tahu pasti. Kami akhirnya bebas. Setelah penggerebekan selesai, dan Novi dilarikan ke rumah sakit, saya masih duduk di atas bangku lipat di tenda evakuasi. Sehelai selimut wol tipis menutupi tubuh saya. Udara pagi di Poipet mulai hangat, tapi tubuh saya menggigil, bukan hanya karena cuaca, tapi karena syok yang belum juga reda. Di sekeliling saya, puluhan orang dari berbagai negara duduk diam. Wajah-wajah asing tapi senasib. Ada yang masih menangis, ada yang seperti saya, hanya menatap tanah tanpa suara. Satu persatu, kami dipanggil untuk didata. Seorang staf dari KBRI Phnom Penh mengenalkan dirinya sebagai Pak Irfan. Ia mendekat dengan suara pelan dan ramah. "Namamu siapa, Dik?" "Dira. Dira Anggraini." "Dari mana asalnya?" "Lampung, Pak." Pak Irfan mengangguk pelan sambil menuliskan sesuatu. "Kami akan bantu kamu pulang. Tapi sebelumnya kami butuh cerita lengkapnya. Termasuk bagaimana kamu bisa sampai di Poipet." Saya mengangguk perlahan, belum sanggup menjawab. Tapi saat saya melihat sekeliling, melihat wajah-wajah lain yang duduk dengan tatapan hampa, saya tahu saya tidak sendiri. Beberapa korban mulai berbicara kepada petugas. Dari sanalah saya mulai tahu bahwa cerita saya bukanlah yang paling buruk. Di sudut ruangan darurat itu, duduk seorang pria dengan janggut tipis dan sorban kecil. Namanya Hassan, berasal dari Pakistan. Ia datang ke Kamboja setelah dijanjikan kerja di call center oleh seorang perekrut yang mengaku punya koneksi resmi ke Dubai. Hassan dijanjikan gaji $700 per bulan, cukup besar untuk keluarga kecilnya di Karachi. Tapi sejak mendarat di Phnom Penh, paspornya langsung disita. Ia dibawa menggunakan truk ke Poipet, lalu dipaksa bekerja sebagai penipu daring, mengaku sebagai petugas imigrasi India dan mengancam warga India agar membayar denda fiktif. Saya menolak awalnya, tapi saat mereka pukul teman saya pakai kabel listrik, saya menyerah. Kata Hassan dalam bahasa Inggris patah-patah. Di sisi lain, ada Ajay, pria India berusia 23 tahun yang tak pernah menyangka lamarannya sebagai customer service di iklan Facebook akan membawanya ke neraka. Ajay kehilangan ponsel dan dompetnya di hari pertama tiba. Ia diancam akan dijual ke kelompok bersenjata Myanmar jika tak mengikuti perintah. Ia dipaksa belajar skrip dalam bahasa Tamil dan menipu sesama warga India dengan modus asmara palsu. Sementara itu, saya mendengar dua pria muda asal Thailand, Niwat dan Pan, bercerita bahwa mereka dibujuk oleh teman sendiri. Kami pikir akan kerja bantu promosi game online. Tapi setelah masuk ke gedung itu, kami tak bisa keluar. Teman kami juga di situ. Tapi sekarang entah di mana. Tercatat 109 warga Thailand jadi korban. Saya mendengar beberapa di antaranya masih di bawah umur. Hal itu membuat hati saya semakin miris. Yang mengejutkan, ada juga 5 orang dari Taiwan. Mereka tampak pendiam dan lebih sulit diajak bicara. Seorang petugas menyampaikan bahwa sindikat ini juga menjaring korban dari negara-negara dengan tekanan ekonomi tinggi, menawarkan pekerjaan luar negeri sebagai jalan keluar dari utang. Mereka semua diumpankan dengan mimpi, lalu dirampas segalanya. Sore itu, kami semua dikumpulkan untuk pengecekan lanjutan. Tim medis mencatat kondisi korban, luka fisik, dehidrasi, infeksi kulit, dan trauma berat. Beberapa dari kami, termasuk saya, akan dipindahkan ke tempat perlindungan sementara di Phnom Penh. Disinilah saya bertemu kembali dengan Lutfi, WNI ketiga yang ikut diselamatkan dari bangunan 3 lantai itu. Lutfi terlihat lebih kurus dari terakhir kali saya melihatnya di ruang penyimpanan lantai dasar. Ia sempat dituduh sebagai pengkhianat oleh sindikat karena membela korban yang dipukuli.
Ia menerima 10 kali cambukan kabel listrik sebagai hukuman. Tapi kini ia bisa berdiri lagi, walau dengan bantuan tongkat kayu. Kami bertiga, saya, Novi yang masih dirawat, dan Lutfi, dipisahkan dari korban negara lain, agar lebih mudah didampingi oleh tim dari KBRI. Namun malam itu sebelum berangkat, saya tak bisa tidur. Saya terus memikirkan wajah Hasan, Ajay, dan Niwat. Mereka semua korban. Tapi siapa yang akan menolong mereka jika tak ada pemerintah yang peduli? Saya duduk bersama Pak Irfan dari KBRI, dan memberanikan diri bertanya, "Pak, yang dari negara lain itu, mereka juga akan dibantu, kan?" Pak Irfan menatap saya sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Dira, Interpol dan UNHCR sedang turun tangan. Tapi prosesnya panjang. Tidak semua punya dokumen lengkap. Banyak dari mereka yang tidak tercatat sama sekali." Saya menelan ludah. Kalau tidak punya dokumen, mereka dikira ilegal. Pak Irfan tersenyum tipis. "Iya, itulah repotnya. Banyak korban malah diperlakukan seperti pelaku karena tidak bisa membuktikan identitas. Kita beruntung kamu sempat foto KTP-mu dan kirim ke keluargamu dulu." Saya terdiam. Seketika saya sadar, sebagian dari kami bisa pulang. Tapi sebagian lagi, mungkin akan terjebak lebih lama di negeri asing, menghadapi sistem hukum yang tak berpihak pada mereka. Saya memejamkan mata. Di luar tenda, angin malam mulai bertiup. Di kejauhan, suara kendaraan patroli masih terdengar. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi saya tahu satu hal. Kami semua butuh lebih dari sekadar diselamatkan. Kami butuh keadilan. Sudah seminggu sejak penggerebekan di Poipet. Saya, Lutfi, dan Novi kini tinggal di sebuah rumah perlindungan yang dikelola oleh KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan IOM. Tempat itu cukup layak. Ada 3 kamar tidur, dapur kecil, dan halaman belakang dengan kursi kayu. Setiap hari, kami diberi makanan 3 kali, dan sekali seminggu konselor datang untuk memantau kondisi mental kami. Meski jauh lebih baik daripada penyekapan, malam-malam masih sulit saya lewati. Tidur saya sering terganggu oleh mimpi buruk. Saya terbangun berkali-kali dengan nafas berat. Teringat suara teriakan dari lantai bawah atau tatapan kosong teman-teman yang dulu tak sempat kami selamatkan. Suatu siang, Pak Irfan datang membawa berita yang tak saya sangka-sangka. "Dir, kamu ingat penjaga tinggi besar yang suka marah-marah di gedung itu?" Saya langsung terbayang wajahnya. Wajah dingin tanpa ekspresi, pria berlogat campuran Khmer dan Melayu, yang selalu membawa tongkat kayu dan menyuruh kami lembur sampai dini hari. "Iya, Pak, dia yang sering mengancam saya." Jawab saya pelan. Namanya ternyata Marwan. Asal Indonesia juga. Dari Medan. Saya kaget. "Dia pelaku, Pak?" Pak Irfan mengangguk. "Dia salah satu anggota yang mengawasi korban, termasuk kamu." Tapi yang mengejutkan, waktu diinterogasi, dia malah buka mulut banyak. Saya menelan ludah. Dalam hati, saya belum siap mendengar apapun tentang orang itu. Tapi rasa penasaran menang. Pak Irfan mengeluarkan lembaran catatan dari map kuning. Ini baru sebagian. Tapi dari pengakuannya, kita tahu kalau sindikat ini sangat terorganisir. Ada perekrut, penghubung antar negara, sampai pengendali pusat yang diduga beroperasi dari Tiongkok atau Makau. Saya mulai membaca lembaran itu. Marwan dulunya korban juga. Tahun 2022, ia ditipu lowongan kerja di Malaysia. Tapi saat transit di Bangkok, paspornya dirampas dan ia dipaksa menyeberang ke Poipet. Awalnya dia juga mengalami siksaan. Namun ketika sindikat tahu dia bisa berbahasa Indonesia dan Melayu, dia ditawari jalan keluar. "Jadi penjaga atau kamu tetap jadi budak?" Begitu kata atasannya. Marwan memilih jadi penjaga. Ia diberi sedikit gaji, akses makanan lebih baik, dan kekuasaan atas para korban. Seiring waktu, ia berubah menjadi pelaku penuh. Ia tak hanya mengawasi, tapi juga merekrut korban baru lewat akun palsu di media sosial. Dia rekrut banyak dari grup Facebook kerja luar negeri. Janjiin kerja customer service atau admin game,
Padahal buat dijual ke sindikat, kata Pak Irfan sambil menunjuk bagian catatan interogasi. Saya merasa mual membaca pengakuan Marwan. Saya teringat wajahnya tiap kali dia menyuruh saya mengetik skrip palsu, atau saat dia menertawakan Novi yang kejang karena kelelahan. Tapi saya juga bingung, apakah seseorang seperti dia masih bisa disebut korban? Menurut pengakuannya, sindikat ini terbagi dalam 2 jalur, perekrutan dan operasional. Jalur perekrutan dipegang oleh tim-tim dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara pengendali dan manajemen sistem komputer serta pencucian uang berada di luar, diduga kuat dioperasikan oleh mafia dari Tiongkok. Setiap korban yang berhasil direkrut, dijual seharga $2,004,000 Amerika kepada bos operasional di Kamboja atau Laos. Korban lalu dilatih menggunakan skrip penipuan dalam berbagai bahasa, Inggris, Mandarin, Hindi, Tamil, bahkan Tagalog. Saya masih membaca saat Pak Irfan menambahkan, satu pengakuan Marwan cukup penting, Dir. Dia menyebut seorang ibu, perempuan Indonesia, yang menjadi perekrut aktif dari Jakarta. Saya tertegun. Perempuan? Ia bilang, namanya Bu Elin. Orangnya pintar bicara, sering live TikTok dan mengiklankan lowongan kerja di luar negeri dengan embel-embel resmi dan bebas biaya. Dia juga yang pernah menghubungi kamu lewat WA, bukan? Saya langsung merinding. Nama itu tidak asing. Elin, nama yang muncul di iklan kerja yang saya lihat di grup Facebook, kerja luar negeri tanpa agen mahal. Elinlah yang memberi saya tiket bus menuju Batam, lalu bilang bahwa semua akan diurus jika saya sampai ke kantor mitra mereka di perbatasan. Saya tidak pernah bertemu langsung dengan Elin, tapi dari suara di telepon, saya tahu dia perempuan setengah baya dengan logat Jawa dan tutur kata halus. Elin masih di Indonesia, Pak? Pak Irfan menarik napas panjang. Kami sudah laporkan ke pihak berwenang di Jakarta, tapi prosesnya panjang. Kalau dia punya jaringan kuat, dia bisa sembunyi atau menghilang dengan mudah. Saya mengepal tangan. Ada perasaan marah dan kecewa yang bercampur aduk. Ternyata rantai kejahatan ini jauh lebih panjang dari yang saya kira. Bahkan di balik dinding rumah saya sendiri, orang-orang yang saya percaya mungkin saja bagian dari mereka. Malam itu saya menulis di buku kecil yang diberikan relawan. Halaman pertama saya tulis, namaku Dira Anggraini. Aku bukan korban biasa. Aku saksi. Dan aku akan bersuara untuk semua yang pernah dikurung tanpa alasan. Saya tahu, perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya kini saya tahu siapa musuhnya. Bukan hanya mereka yang memukul dan menjerit di depan mata, tapi juga mereka yang menebar janji di balik layar ponsel. Pagi itu, saya duduk bersama Pak Irfan di ruang tengah rumah perlindungan. Di hadapan kami terbentang laptop dengan koneksi internet lambat, tapi cukup untuk membuka beberapa berkas digital yang sedang dia tunjukkan. Salah satunya adalah profil lengkap seorang wanita bernama Elin Wulandari, perekrut yang disebut dalam pengakuan Marwan, dan yang pernah berhubungan langsung dengan saya sebelum keberangkatan. Wajah Elin di foto terlihat bersih, senyumnya manis. Ia mengenakan blazer hitam dengan hijab abu-abu. Tak ada yang tampak jahat darinya. Tapi dari informasi yang saya lihat, Elin ternyata bukan orang sembarangan. Ia dikenal aktif di komunitas pencari kerja luar negeri di Facebook, sering mengadakan live TikTok, bahkan sesekali memberi seminar kerja aman ke luar negeri melalui Zoom. Lihat captionnya, kata Pak Irfan sambil menunjuk layar. Tas kantor loan legal, custom service luar negeri tas kantor, tanpa biaya, tiket visa dibantu, lokasi Thailand, Kamboja. Gaji minimal $700 bonus target. Balon ucapan chat admin Elin sekarang. Saya menelan ludah. Itulah iklan yang dulu saya lihat. Iklan yang akhirnya menjerumuskan saya ke Poipet, ke neraka bertingkat 3 yang disebut pusat pelatihan, padahal tempat penyiksaan. Di hari yang sama, kami mendapat kabar dari Jakarta. Sebuah tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Imigrasi telah melakukan penyelidikan lanjutan terhadap jaringan perekrut tenaga kerja ilegal ke Kamboja, salah satunya Elin. Ternyata, nama Elin sudah lama masuk dalam pengawasan.
Tapi ia selalu berpindah-pindah. Domisilinya tercatat di 3 kota berbeda, Jakarta Timur, Depok, dan Bekasi. Ia menggunakan beberapa identitas palsu dan memiliki banyak nomor WhatsApp. Salah satu penyidik, Pak Ari, yang sempat bertugas di KBRI sebelum kembali ke Jakarta, memberi kabar lewat sambungan Zoom. Kami sudah geledah satu lokasi di daerah Cililitan. Diduga itu tempat dia wawancara para korban. Di sana kami temukan dokumen palsu, formulir pendaftaran, dan salinan tiket feri Batam Johor yang dikirimkan ke puluhan WNI. Yang mengejutkan, dari dokumen tersebut terungkap bahwa Elin juga bekerja sama dengan calo paspor dan oknum agen perjalanan. Sebuah sindikat kecil dalam negeri, tapi menjadi pintu masuk ke jaringan internasional. Dia bukan hanya maklar tenaga kerja, Dir, kata Pak Irfan sambil menutup laptopnya. Dia pengumpul, seorang penjerat, dan parahnya, sebagian korban tidak sadar telah masuk jeratannya. Saya mengangguk perlahan. Dulu saya juga begitu. Saya pikir dia penyelamat. Kini saya sadar, senyumnya adalah jebakan. 2 hari kemudian, kabar itu datang, Elin ditangkap. Ia diringkus saat hendak keluar dari sebuah apartemen sewaan di kawasan Tebet. Menurut penyidik, Elin berusaha menghapus semua jejak digital, menghapus akun TikTok, mematikan semua ponsel, dan hendak kabur menggunakan identitas palsu ke Batam. Ketika diinterogasi, Elin sempat membantah tuduhan perdagangan orang. Saya hanya bantu orang cari kerja, katanya. Tapi dari ponsel dan laptopnya, ditemukan data lebih dari 300 nama WNI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Yang membuat saya tak bisa menahan emosi, adalah saat tahu nama saya juga ada di daftar itu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya harus dijelaskan. Marah, sedih, atau kecewa? Semua campur jadi satu. Saya yang pernah berbicara sopan dengannya, memanggilnya Bu Elin, dan percaya bahwa dia menolong saya, ternyata hanyalah target bisnis. Bisnis manusia. Hari itu, saya dan Novi duduk di teras rumah perlindungan sambil menatap matahari sore. Novi masih mengenakan selang infus kecil di tangan kirinya, tapi wajahnya mulai pulih. Dir, katanya pelan. Jadi semua ini benar-benar sindikat, ya? Saya mengangguk, dan Elin cuma bagian kecilnya. Lutfi yang baru datang dari pemeriksaan psikologis bergabung duduk. Kalau Elin udah ditangkap, terus selanjutnya gimana? Saya menatap mereka berdua. Kita harus terus bicara. Harus berani lapor. Karena di luar sana, masih banyak Elin lain. Masih banyak yang belum tahu bahwa di balik iklan kerja itu, ada jebakan. Malam itu, saya membuka akun media sosial saya kembali. Akun yang dulu saya matikan setelah direkrut Elin. Saya tulis sebuah unggahan. Jangan percaya pada iklan kerja luar negeri yang terlalu mudah. Saya adalah korban. Tapi saya hidup untuk bersuara. Jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. WNI waspada, stop perdagangan orang. Saya tak tahu siapa yang akan membaca. Tapi saya tahu, setiap kalimat yang saya tulis adalah langkah kecil menuju keadilan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua. Hari-hari di rumah perlindungan kini mulai terasa seperti rutinitas. Bangun pagi, sarapan bersama para korban lain, lalu sesi konseling. Kadang kami menonton televisi bareng atau mendengar kabar dari luar lewat relawan. Tapi meski tubuh kami aman, pikiran kami masih terperangkap. Bayangan masa lalu belum mau pergi. Suatu sore, relawan IOM bernama Kak Sari membawa seorang pria baru. Badannya kurus, wajahnya penuh luka bekas jerawat, dan matanya selalu menunduk. Namanya Hafiz, asal Bima, NTB. Ia baru saja dipulangkan dari gedung lain di daerah Svay Rieng, dekat perbatasan Vietnam. Kita beri dia ruang dulu ya, Dir, kata Kak Sari. Saya hanya mengangguk. Tapi malam itu, ketika semua sudah tidur, saya menemukan Hafiz duduk sendiri di dapur, menatap kosong ke gelas air di tangannya. Kamu belum tidur? Tanya saya pelan. Dia menggeleng. Saya gak bisa tidur kalau tempatnya terlalu sunyi. Kami pun bicara pelan-pelan. Dan dari percakapan itu,
Saya mulai memahami kenyataan yang lebih dalam, lebih gelap dari apa yang pernah saya alami. Hafiz dulunya korban, sama seperti saya. Tapi setelah hampir 2 bulan disiksa dan tak diberi makan, ia diberi pilihan. Kamu bisa pulang, kalau kamu bantu rekrut orang baru. 10 orang, selesai urusanmu. Hafiz mengaku, dalam kondisi putus asa dan takut mati, dia menyetujui tawaran itu. Ia diberi akun Facebook palsu, diajari membuat iklan lowongan kerja, dan diberi nomor ponsel baru. Dalam waktu 3 minggu, ia berhasil menjaring 6 korban dari Lombok, Madura, dan Makassar. Semua dengan janji kerja legal sebagai admin media sosial luar negeri. Saya tahu itu salah, tapi waktu itu, saya cuma mikir satu hal, pulang. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya gak kuat. Mbak, saya cuma mau hidup. Saya tak bisa berkata apa-apa. Di satu sisi saya ingin marah. Bagaimana bisa seseorang yang pernah merasakan siksa, tega menyeret orang lain ke neraka yang sama? Tapi di sisi lain, saya paham. Ketika hidup hanya tinggal antara mati atau menyakiti orang lain, manusia bisa berubah. Keesokan harinya, saya menceritakan kisah Hafiz ke Pak Irfan. Ia terlihat tenang mendengarkannya, lalu berkata, kasus Hafiz bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Pak Irfan menunjukkan sebuah data internal dari organisasi internasional yang mengamati tren perdagangan manusia di Asia Tenggara. Di situ tertulis, lebih dari 20% korban yang berhasil kabur mengaku pernah ditawari peran sebagai perekrut. Beberapa menolak dan dihukum, tapi sebagian lain, seperti Hafiz, terpaksa menyetujui. Ini yang disebut mata rantai baru, DIR. Sindikat ini pintar. Mereka tahu cara memelihara sistemnya. Korban dijadikan pelaku. Rantai ini terus berputar. Saya menatap grafik itu lama, dan saya merasa dunia yang kami lawan jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Di hari lain, saya dan Hafiz duduk di pojok taman belakang. Ia membawa buku catatan yang diberikan konselor. Di sana ia menulis semua nama orang yang pernah ia hubungi, lengkap dengan nomor dan daerah asalnya. Saya mau bantu mereka. Kalau bisa, semuanya jangan jadi korban kayak saya. Saya menyentuh bahunya pelan. Kamu udah ambil langkah yang benar, Hafiz. Sekarang, kamu bukan pelaku. Kamu saksi. Kamu bisa bantu hentikan semua ini. Hari itu kami menyerahkan daftar Hafiz ke tim KBRI dan polisi Thailand. Mereka segera memverifikasi nama-nama yang tertera dan mulai menjangkau keluarga-keluarga di Indonesia, memberi peringatan dan bantuan hukum. Tapi masalah lain muncul. Tak semua korban percaya bahwa Hafiz telah berubah. Salah satu WNI di tempat perlindungan, Yuli, terang-terangan menolak berbicara dengan Hafiz. Aku pernah lihat dia di gedung lama. Dia yang dulu suruh aku pura-pura cerita bohong ke calon korban via WA. Yuli trauma. Ia tak bisa menerima bahwa pelaku seperti Hafiz kini tidur di ruangan yang sama dengannya. Saya mencoba menenangkan Yuli, tapi saya tak bisa menyalahkannya. Rasa sakit dan pengkhianatan itu nyata. Konflik ini akhirnya dibahas dalam sesi konseling kelompok. Hafiz diminta bicara. Suaranya gemetar. Tapi ia tetap berdiri dan berkata, saya tidak minta dimaafkan. Saya cuma minta kesempatan untuk bantu membereskan apa yang pernah saya lakukan. Saya tahu saya salah, tapi saya mau ubah itu. Tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan. Tapi sejak hari itu, setidaknya Hafiz tak lagi sendirian. Ia mulai menulis laporan, membantu polisi menganalisis akun Facebook dan alur perekrutan. Informasi darinya membuka mata semua orang, bahwa sindikat ini seperti gurita, dengan ratusan tentakel, dan korban yang kadang berubah jadi bagian dari tubuhnya. Saya catat di buku harian saya malam itu. Kadang korban berubah jadi pelaku. Tapi pelaku juga bisa kembali jadi manusia, jika diberi jalan pulang. Dalam kegelapan seperti ini, saya hanya bisa berharap satu hal, bahwa semakin banyak rantai yang terputus, dan semakin banyak yang berani berkata cukup. Karena jika tidak, kita akan terus menjerat satu sama lain. Hari itu, saya duduk di depan layar laptop kecil milik rumah perlindungan,
mengikuti sesi daring bersama salah satu analis keuangan kriminal dari Interpol yang dikirim untuk menangani kasus perdagangan orang dan pencucian uang lintas negara. Nama samarannya adalah MRT, dan ia menggunakan suara digital untuk menjaga identitasnya. Tapi isi pembicaraannya begitu jelas. Kami, korban dari Kamboja, telah menjadi bagian dari mesin besar pencetak uang kotor yang tidak mengenal belas kasihan. Pusat tempat kalian dulu bekerja, kata MRT, adalah salah satu dari ratusan hub operasi judi online ilegal. Mereka menerima deposit dari seluruh dunia, melalui ribuan akun palsu, dompet kripto, bahkan transfer bank lokal yang menyamar sebagai transaksi e-commerce. Saya langsung teringat bagaimana dulu, setiap hari saya ditugaskan memantau 15-20 akun media sosial dan mengarahkan klien untuk membeli chip taruhan lewat link tertentu. Bahkan pernah ada satu pelanggan dari Malaysia yang mentransfer 15 juta rupiah dalam sekali klik, demi ikut roulette online. Tapi semua uang itu mengalir kemana, Pak? Tanya saya. Jawabannya membuat saya merinding. Sebagian besar dicuci melalui properti, restoran, dan investasi fiktif di Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Kami bahkan menemukan bahwa uang hasil penipuan kalian pernah digunakan untuk membeli villa di Bali dan kondominium di Bangkok. Hari itu, saya merasa seluruh hidup saya seperti drama kriminal besar. Saya, seorang gadis dari Tangerang yang hanya ingin kerja layak, tanpa sadar telah menjadi bagian dari rantai pencucian uang global. Bahkan yang lebih parah, uang yang saya bantu hasilkan, kini digunakan untuk membangun kehidupan mewah orang-orang yang memperbudak kami. Keesokan harinya, kami diajak tim dari KBRI untuk melihat rangkuman investigasi keuangan oleh otoritas Thailand dan Kamboja. Mereka memperlihatkan bagan besar, sebuah jaringan yang sangat rumit. Di sana, ada nama-nama perusahaan fiktif, logo situs judi, nama pemilik rekening palsu, bahkan beberapa nama yang terdengar tidak asing bagi saya dan Hafiz. Ini akun yang dulu pegang manajer lantai kamu, Dir. Ujar Pak Irfan sambil menunjuk ke nama asing, Tan Ziyuan. Saya bergidik. Orang itu dulu yang sering menendang meja kerja kami ketika target belum tercapai. Ternyata dia bukan sekadar supervisor. Dia adalah pemilik 3 akun kripto bernilai lebih dari 2 juta dolar AS. Yang lebih membuat hati saya hancur, salah satu akun atas nama perusahaan fiktif tempat saya dulu bekerja, ternyata menyalurkan dana bulanan ke rekening di Jakarta. Nama pemilik rekening itu adalah Syaiful M, yang ternyata, menurut penyelidikan polisi Indonesia, seorang mantan narapidana kasus penggelapan yang kini jadi konsultan tenaga kerja online. Syaiful itu kaki tangan utama sindikat untuk wilayah Indonesia. Dia yang biayai perjalanan para korban dari Medan, Surabaya, Makassar, ke Kamboja. Jelas salah satu staf KBRI. Jadi begitulah siklusnya. Uang dari taruhan ilegal ditarik dari kantong korban di luar negeri, dicuci lewat perusahaan fiktif, dan kembali ke Indonesia dalam bentuk komisi dan operasional perekrutan budak digital baru. Saya gemetar. Rasanya seperti menjadi pion dalam perang global yang bahkan pemerintah pun kesulitan menanganinya. Tapi semua tidak berakhir begitu saja. Setelah data-data itu dikumpulkan, tim gabungan Indonesia dan otoritas Kamboja melakukan konferensi pers resmi. Mereka menyatakan bahwa jejak uang dari operasi Poipet dan Svairieng telah ditelusuri ke lebih dari 42 rekening bank, dan bahwa beberapa tersangka kini masuk dalam red notice Interpol. Untuk pertama kalinya, kami menangkap bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga pengatur dana, kata pejabat kepolisian Thailand dalam siaran langsung itu. Dan ini baru permulaan. Bersamaan dengan itu, kami mendapat kabar bahwa 2 warga Indonesia yang menjadi operator keuangan di Phnom Penh telah ditahan. Salah satunya bahkan pernah menjadi penghuni kamar sebelah saya di gedung lama. Di malam hari, saya menulis dalam buku harian saya. Dulu aku pikir aku bekerja. Sekarang aku tahu, aku membantu mafia. Tapi aku tidak akan biarkan itu terus terjadi. Aku akan bersuara, sekeras mungkin. Dan saya pun memulai langkah kecil. Saya membuat akun media sosial baru. Di sana, saya berbagi informasi tentang bagaimana cara mengenali penipuan lowongan kerja ke luar negeri. Saya tulis ulang nama-nama agen, tangkapan layar iklan,
dan trik transfer uang yang pernah saya lihat. Postingan itu perlahan menyebar. Beberapa orang dari kampung saya bahkan mengirim pesan, mengucap terima kasih karena hampir tertipu. Saya balas mereka satu persatu. Bukan karena saya ingin terkenal, tapi karena saya tahu, setiap orang yang tidak terjebak adalah satu kemenangan kecil melawan sistem besar yang kejam ini. Sindikat itu memang besar. Uangnya mungkin tak terhingga. Tapi saya percaya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, asal masih ada yang berani mengungkap. Dan saya, Dira Anggraini, korban yang dulu dianggap tak punya daya, kini memilih berdiri di pihak yang benar. Meski musuhku adalah para mafia. Sudah 3 minggu sejak saya terakhir membuka daftar yang disusun tim penyelidik gabungan Thailand dan Kamboja. Daftar itu berisi lebih dari 70 nama pelaku, mulai dari perekrut lapangan, operator keuangan, manajer operasional, sampai pemilik perusahaan fiktif yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Nama-nama itu tertera jelas di layar laptop tim KBRI, lengkap dengan foto, paspor, alias, dan status hukum mereka. Tapi saat saya bertanya berapa yang sudah ditangkap, Pak Irfan hanya menjawab pelan, baru 18 orang. Saya mengernyit. 18 dari 70. Ia mengangguk, dan sebagian dari mereka hanya ditahan untuk pemeriksaan. Beberapa dilepas karena alasan kurang bukti. Yang lebih menyakitkan, beberapa dari nama di daftar itu masih aktif di media sosial, bahkan makin terang-terangan memamerkan gaya hidup mewah. Salah satunya, pria asal Jakarta bernama Jimmy, mantan trainer saya di lantai kerja yang dulu sering menghina kami. Foto terbarunya memperlihatkan ia sedang duduk di rooftop hotel bintang 5 di Bangkok, minum wine, dengan caption, "Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil." Saya gemetar membaca itu, karena yang saya tahu, kerja kerasnya adalah memaksa puluhan anak muda Indonesia menipu pelanggan secara online demi mempertahankan nyawa. Saya mengadu pada relawan LSM lokal. Salah satunya, Kak Ica, memberi saya penjelasan yang pahit. Kamu tahu, Dir, kenapa banyak dari mereka masih bebas? Karena banyak negara belum punya undang-undang yang memadai buat kejahatan semacam ini. Ia lalu membuka data bahwa hingga 2025, masih banyak negara di Asia Tenggara yang belum mengategorikan forced online scamming sebagai bentuk eksploitasi manusia. Jadi meskipun pelaku menahan paspor, mengurung korban, dan menyiksa, banyak yang hanya dijerat pasal ringan, kadang hanya pelanggaran imigrasi. Yang lebih ironis, beberapa negara bahkan menyalahkan korban karena terlibat aktivitas penipuan. Saya merasa dunia benar-benar jungkir balik. Kami yang disiksa, yang lapar dan dipukuli, justru harus membuktikan bahwa kami bukan kriminal. Bahkan salah satu teman saya, Neni, yang dulu disekap di Poipet, sempat ditahan 48 jam oleh otoritas setempat karena dianggap warga asing ilegal. Ia harus menunggu tim dari KBRI datang membawa dokumen penyelamatan sebelum dibebaskan. Padahal aku sudah bilang berkali-kali aku korban. Tapi petugas cuma bilang, semua bilang mereka korban. Kenang Neni, matanya merah. Di tengah rasa frustrasi itu, saya dan Hafiz mulai mengumpulkan semua bukti tambahan. Kami bikin dokumen kecil berisi kronologi detail, nomor rekening, nama perekrut, dan bukti percakapan. Kami serahkan semua ke pihak LSM dan KBRI. Kami akan kirimkan ke Bareskrim di Jakarta, kata staf KBRI, dan juga ke Interpol. Saya sempat berharap lebih, tapi kenyataan membuat saya sadar, proses ini bisa bertahun-tahun. Bahkan setelah nama-nama masuk red notice, belum tentu mereka ditangkap, apalagi dihukum. Beberapa dari mereka tinggal di negara yang tak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ada juga yang sudah ganti identitas, berpindah ke Laos, Myanmar, atau Filipina, lalu menjalankan jaringan baru. Sindikat ini seperti jamur, ujar Pak Irfan. Dicabut 1, tumbuh 10. Sore itu, di ruang makan kecil rumah perlindungan, saya menulis catatan harian. Hukum berjalan lambat. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kalau kita diam, mereka menang. Saya lalu membuka akun media sosial saya dan mulai memposting satu persatu wajah pelaku dari daftar hitam.
Saya beri caption, "Inilah wajah-wajah yang pernah menyiksa kami. Jangan sampai ada korban berikutnya." Beberapa postingan saya viral. Ada yang marah, ada yang heran, dan ada juga yang mengaku hampir jadi korban salah satu dari mereka. Tak lama, saya dihubungi wartawan dari media nasional. Ia ingin mewawancarai saya untuk artikel investigasi soal sindikat digital di Kamboja. Saya setuju, dengan satu syarat. Nama saya disamarkan, tapi cerita saya disampaikan utuh. Artikel itu tayang 2 minggu kemudian. Judulnya, Perbudakan Digital Era Modern, Dari Tangerang ke Neraka Poipet. Di dalamnya, ada kisah saya, Neni, Hafiz, dan para korban lain. Ada pula daftar nama pelaku dan tangkapan layar rekam jejak digital mereka. Artikel itu menyebar cepat. Komentar netizen membludak. Beberapa bahkan langsung menandai akun Instagram pelaku dan melaporkannya massal. 1 bulan kemudian, saya menerima kabar mengejutkan. Jimmy ditangkap di Malaysia. Ia hendak transit ke Thailand menggunakan paspor palsu. Penangkapan itu disebut hasil kolaborasi Interpol dan laporan media yang viral. Saya menangis. Bukan karena dendam terbayar, tapi karena saya tahu, suara korban, sekecil apapun, bisa mengguncang tembok besar yang selama ini melindungi para pelaku. Malam itu, saya kembali buka daftar hitam itu. Masih ada banyak nama di sana. Tapi saya tak takut lagi. Karena saya tahu, perlahan tapi pasti, kami sedang membongkar satu persatu wajah mereka. Dan kami tak sendiri. Pagi itu, saya berdiri di halaman rumah perlindungan KBRI Phnom Penh dengan koper kecil di tangan. Isinya tak banyak. 1 pasang baju bersih, surat keterangan sebagai korban perdagangan orang, dan sebuah buku catatan yang saya bawa sejak pertama kali datang ke Kamboja. Saksi bisu penderitaan yang nyaris tak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Di depan saya, sudah berdiri 50 lebih WNI lain. Beberapa dari mereka saya kenal selama masa rehabilitasi. Hafiz berdiri di samping saya, memegangi ransel lusuh miliknya. Ia menatap kosong ke depan, tapi saya tahu di balik diamnya, ada gejolak rasa yang tak bisa dibendung. "Hari ini, kalian akan pulang," ujar Pak Irfan, perwakilan KBRI, dengan suara parau. Kami tak bersorak, tak juga menangis. Kami hanya diam. Karena untuk pertama kalinya, kami percaya, neraka itu sudah mulai terbuka pintu keluarnya. Bus yang membawa kami dari Phnom Penh ke bandara dikawal ketat oleh pihak keamanan dan staf KBRI. Di sepanjang perjalanan, saya melihat wajah-wajah yang dulu pucat dan tak berdaya, kini mulai memancarkan sedikit warna kehidupan. Anak-anak muda yang dulu disekap, kini tertawa pelan, meski masih malu-malu. Setiba di bandara internasional, kami langsung diarahkan ke jalur diplomatik. Seorang petugas imigrasi Kamboja sempat mengamati paspor sementara saya cukup lama, sebelum akhirnya memberi cap dan mengangguk kecil. Saya melangkah melewati pintu itu sambil menahan napas. Langkah pertama menuju rumah. Penerbangan menuju Jakarta terasa begitu lama. Tapi untuk saya, setiap menit di udara adalah 1 detik lebih dekat dari kebebasan yang dulu hanya bisa saya bayangkan. Saat pesawat mendarat, pramugari mengumumkan, "Selamat datang di tanah air, Indonesia." Saya tak bisa menahan tangis. Beberapa penumpang lain ikut menepuk pundak saya. Bahkan Hafiz, yang selama ini jarang menunjukkan emosi, akhirnya berkata, "Kita pulang, Dir. Beneran pulang." Di ruang kedatangan, kami disambut oleh tim dari Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, dan Komnas Perempuan. Ada juga wartawan, tapi mereka diberi batasan untuk tidak memotret wajah kami tanpa izin. Yang membuat hati saya nyaris pecah adalah momen ketika beberapa keluarga datang menjemput. Seorang ibu langsung memeluk anak gadisnya yang terlihat kurus dan pucat. Seorang ayah mencium kening putranya sambil berulang kali mengucap syukur. Saya? Tak ada yang menjemput. Tapi saya tahu, ini bukan akhir. Saya sudah membuat janji dengan diri saya sendiri. Saya akan kembali ke Tangerang, mencari ibu saya yang selama ini hanya bisa mendengar kabar dari perantara, dan saya akan berdiri tegak di hadapannya, sebagai Dira yang selamat. Beberapa hari setelah pemulangan, kami mengikuti program reintegrasi dari pemerintah.
Di sana, saya bertemu dengan psikolog, petugas hukum, dan pelatih keterampilan kerja. Saya mendaftar ke program pelatihan digital marketing. Ini ironia, kata saya sambil tertawa kecil kepada Hafiz. Dulu aku diajari nipu orang lewat media sosial. Sekarang aku belajar cara jujur jualan online. Kami tertawa. Tawa yang dulu sulit sekali keluar dari mulut kami. Beberapa minggu kemudian, saya dihubungi oleh salah satu tim KBRI. Mereka bilang ada undangan dari Komisi Nasional Anti Perdagangan Orang untuk saya menjadi narasumber dalam forum nasional di Jakarta. Saya sempat ragu, tapi lalu saya ingat, saya pernah tak punya suara. Kini, saya diminta bicara, dan saya tahu, jika saya diam, maka para korban baru akan terus bermunculan. Maka saya setuju. Dalam forum itu, saya berdiri di depan puluhan pejabat, aktivis, dan wartawan. Nama saya Dira Anggraini. Saya buka sambutan saya. Saya korban perdagangan orang. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai penyintas. Dan saya ingin pastikan, tidak ada lagi anak muda Indonesia yang dijual untuk dijadikan budak digital. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling saya ingat adalah sorot mata dari anak-anak muda di barisan depan. Mungkin di antara mereka ada yang nyaris terjebak. Mungkin ada yang ingin ikut bicara, tapi belum punya keberanian. Maka saya lanjutkan. Saya bukan pahlawan. Saya hanya tidak ingin diam. Karena dia membuat mereka menang. Kini, sudah 3 bulan sejak saya pulang. Luka itu belum sembuh sepenuhnya. Mimpi buruk masih sering datang. Tapi saya tidak lagi merasa sendiri. Saya telah bertemu para penyintas lain. Saya ikut dalam komunitas advokasi, membantu korban baru yang sedang menjalani proses hukum. Saya tahu, perlawanan ini panjang. Tapi saya percaya, selama masih ada yang berani bicara, tidak ada korban yang benar-benar tak terlihat. Dan untuk semua korban yang belum pulang, saya berdoa semoga kalian segera menemukan jalan keluar dari neraka itu. Kita pernah jadi angka. Kini, kita jadi suara. Dan suara kita akan terus menggema, sampai dunia melihat, mendengar, dan bertindak.